Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI MPD. Yang terhormat kepada Ketua Kelas beserta jajarannya, dan yang saya cintai serta saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Sukmo Danu. Saya di sini akan mereview ataupun memaparkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 sampai kepada kelompok 6. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas tentang pengertian manajemen pendidikan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami tentang sebuah arti ataupun secara etimologi yaitu manajemen. Manajemen itu berarti secara etimologi itu berarti mengatur ataupun mengelola. Untuk apa sih? Untuk apa kegunaan dan mengatur dan mengelola ini adalah pertama tujuannya supaya apa-apa yang direncanakan atau apa-apa yang dicita-citakan di dalam instansi, baik kurikulum, baik organisasi maupun sebuah instansi tersebut, itu dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan job ataupun porsi masing-masing. Baik, kita langsung kepada pokok bahasan, yaitu pengertian manajemen pendidikan. Menurut Sulis teori ini, pendidikan adalah kegiatan ataupun rangkaian yang dilakukan seorang ataupun sekelompok orang di dalam melaksanakan sebuah pendidikan untuk mencapai cita-cita tersebut dengan efektif dan efisien. Nah, kenapa di sini adalah disampaikan dengan efektif dan efisien? Kalau kita bicara tentang efektif berarti adalah bicara tentang ketepatan waktu yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh organisasi ataupun instansi tersebut. Kalau efisien itu berarti secara sasaran ataupun jobless ataupun ketepatan di dalam program yang dibuat itu sampai ataupun tercapai kepada titik yang memang sudah ditentukan secara waktunya ataupun secara kualitasnya. Terus yang kedua ada sejarah manajemen pendidikan. Sejarah manajemen pendidikan itu muncul pada abad 20-an, yaitu tepatnya di tahun 1776 ketika seorang Adam Smith dengan bukunya yaitu Wall of National, dia mengeluarkan buku ini sehingga ilmu tentang manajemen ini dapat tersebar begitu luas di kalangan sampai kepada di bumi Indonesia ini. Terus yang kedua yaitu manajemen kurikulum. Asal bahasa Prancis, manajemen adalah mengelola ataupun melaksanakan ataupun mengatur. Jadi yang saya sebutkan di awal tadi adalah berkaitan dengan mengatur dan mengelola, tujuannya untuk supaya apa-apa yang diciptakan itu sampai kepada titik yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh organisasi ataupun sekolahan tersebut. Terus ada pengertian tentang kurikulum. Kurikulum itu berasal dari kata Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari ataupun tempat berpacunya. Jadi adanya kurikulum ini supaya sekolah ataupun instansi itu mempunyai standarisasi ataupun SOP di dalam melaksanakan kegiatan ajar mengajar, supaya peserta didik baik guru maupun yang dididik itu tahu tentang batasan-batasan ataupun standar yang akan digunakan di dalam sekolah, sehingga mereka itu melakukan kegiatan ajar mengajarnya itu bisa mencapai satu titik tolak ukur ataupun mengerti tentang batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini adalah Menteri Pendidikan dan Perhubungan. Terus yang ketiga adalah pengertian manajemen ketenagaan pendidik.
adalah pengelolaan pendidik dan pendidik, sehingga keduanya memiliki kaitan. Jadi pengertian manajemen ketenagaan pendidik itu mencakup dua, yaitu pendidikan dan pendidik. Nah, bedanya pendidik itu adalah yang mendidik ataupun pegawai pendidik. Bisa dikatakan seorang guru adalah bagian dari tenaga pendidik, dan juga staf-staf ataupun orang-orang yang secara administrasi memang tidak terikot ataupun tercatat sebagai seorang PNS ataupun seorang guru resmi, tapi dia tugasnya di instansi sekolah tersebut memberikan sebuah pelajaran ataupun pengetahuan, mendidik anak, makanya dia disebut adalah tenaga pendidik. Tetapi kalau bicara tentang pendidikan berarti adalah menyangkut tentang sesuatu yang diajarkan, bisa mencakup matematika, fisika, terus bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu adalah pendidikan, yang berarti adalah sebuah jembatan yang dihubungkan kepada siswa untuk mengetahui tentang pendidikan itu arahnya kemana. Terus ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu ruang lingkupnya itu mencapai adalah ruang lingkup pendidik itu berarti mencapai kelas, dan di dalamnya itu ada bagian dari instansi bukan instansi, tapi adalah bagian dari sarpas mungkin ya, sarana prasarana yang ada di dalam kelas tersebut untuk membuat siswa itu lebih kepada aman di dalam kelas dan nyaman berada di dalam kelas, sehingga ketika kegiatan ajar mengajar itu berlangsung, siswa itu merasa tenang dan merasa nyaman di tempat kondisi itu, sehingga dia bisa fokus dan juga mampu menerima apa yang disampaikan oleh guru ataupun tenaga pendidik itu sampai kepadanya karena memang dia bawaannya adalah happy dan tenang, sehingga dia nyaman menerima pendidikan yang disampaikan oleh guru. Terus yang keempat adalah manajemen kelas dan sarpas. Nah, manajemen kelas itu adalah yang mencakup, yang pertama adalah pengertian ruang kelas. Nah, untuk bicara ruang kelas ini yang saya sampaikan tadi, yang pertama harus diperhatikan oleh seorang guru ataupun pendidik itu adalah kenyamanan dan juga keamanan suasana di dalam kelas. Kenapa sih harus diperhatikan? Karena memang di dalam sebuah kegiatan ajar mengajar itu diperlukan yang namanya kondisi aman dan nyaman. Kalau bicara aman itu berarti bicara tentang desain ataupun warna kelas ataupun suasana yang ada di kelas. Tapi kalau bicara nyaman itu adalah suasana tentang fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kelas tersebut, apakah membuat nyaman atau tidak. Nah, dampaknya adalah ketika siswa berada di dalam ruang kelas yang nyaman, maka dia akan lebih happy, lebih suka di dalam melakukan aktivitas ajar mengajar. Terus yang selanjutnya adalah fungsi perencanaan kelas. Fungsi perencanaan kelas adalah implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pendidikan agar tercapai agar tercapai menjadi efektif. Jadi tugas seorang guru di dalam melakukan fungsi perencanaan kelas adalah mengawal bagaimana perencanaan itu di awal dilaksanakan dan juga diberlakukan sampai akhirnya kepada penyediaan alat ukur kelas, yaitu tentang kestabilan, keamanan dan kenyamanan yang ada di dalam kelas. Yang terakhir adalah bagaimana seorang guru ini mengevaluasi hasil dari perencanaan yang sudah dibuat untuk fungsi perencanaan kelas tersebut. Terus yang terakhir adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan itu adalah proses pengoptimalan sumber dana yang ada, mengatur dana. Jadi proses di dalam pengoptimalan sumber dana ini bagaimana seorang kepala sekolah ataupun supervisor itu melakukan sebuah pembagian ataupun analisa ataupun audit di dalam pembentukan ataupun pembagian
pembagian setiap sub-sub atau sendi-sendi di dalam instansi kelas tersebut, supaya biaya yang ada diterima oleh kepala sekolah itu, baik dari pemerintah maupun dari siswa itu sendiri, itu mampu digunakan sesuai dengan kebutuhan kelas ataupun urgensi yang ada di dalam kelas tersebut. Terus problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah terbatasnya dana yang digali. Jadi di Indonesia itu memiliki problematika pembiayaan pendidikan, salah satunya adalah terbatasnya sumber dana yang digali. Jadi sumber dana yang digali itu terbatas, susah untuk didapatkan. Dari mana? Karena memang negara itu hanya memberikan 20% APBN-nya untuk sebuah pendidikan, yang artinya sangat sedikit sekali APBN itu yang diarahkan kepada pendidikan di Indonesia. Jadi wajar jika di dalam satu instansi sekolah itu mengalami kesulitan untuk pembagian dana ataupun kekurangan, karena memang support dari pusat ataupun pemerintah itu terlalu sedikit biaya yang dikucurkan di dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah SDM yang belum memadai. Jadi sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama di instansi-instansi sekolah, apalagi sekolah itu adalah swasta, itu biasanya guru dan tenaga pendidiknya itu adalah SDM yang memang bisa dikatakan masih jauh dari standar, sehingga dampaknya adalah siswa yang dididik itu yang menjadi generasi yang kurang menjadi orang yang hebat, karena memang hak guru, hak pendidik itu tidak mendapatkan sepenuhnya ataupun seutuhnya oleh pemerintah, karena memang tadi sumber dana yang digali itu hanya sedikit. Yang ketiga adalah daya dukung masyarakat yang rendah. Ya, kalau bicara tentang daya dukung masyarakat yang rendah, berarti menurut saya adalah memang dukungan masyarakat kepada pendidikan di Indonesia itu mungkin rendah, karena memang tadi melihat berkaca kepada sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, memang kebijakan pendidikan ataupun dampak pendidikan yang ada di Indonesia ini kurang baik, sehingga masyarakat itu timbul ketidakrespek ataupun ketidakpercayaan kepada instansi pendidikan ataupun lembaga pendidikan itu sendiri. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun tutur bahasa mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.